Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, kembali lagi sama Bu Evi. Untuk hari ini kita akan belajar kimia klinik. Ini mapel baru ya di kelas 2. Untuk hari ini kita akan belajar tentang urinalisis bagian 1. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja. Jadi urinalisis adalah pemeriksaan urin yang memberikan fakta-fakta tentang keadaan ginjal dan saluran kemih, dan juga mengenai faal berbagai organ dalam tubuh seperti hati, saluran empedu, pankreas, korteks adrenal, dan lain-lain. Jadi tidak hanya memang khususnya itu pada saluran kemih dan ginjal, cuman untuk urinalisis urin itu tidak cukup hanya di situ saja, tapi hampir semua organ tubuh ya bisa kita lihat dari urin. Nah, tujuannya urinalisis adalah mengetahui kondisi kesehatan seseorang, terutama pada saluran perkemihan, kemudian mendeteksi dan memastikan diagnosis suatu penyakit seperti penyakit ginjal, infeksi saluran kemih, dan diabetes. Jadi, diabetes juga bisa dilihat dari urin kan ya, urinnya mengandung gula atau tidak. Kemudian memantau kondisi kesehatan tubuh seseorang setelah menjalani pengobatan atau tindakan medis tertentu, misalnya operasi saluran kemih, dan juga bisa mendeteksi kehamilan. Oke. Proses pembentukan urin. Kita sebelum ke urinalisis kita harus tahu dulu proses pembentukan urin. Nah, ini sudah dibahas waktu kelas 1 dulu ya di sistem perkemihan. Jadi urin itu adalah zat sisa dari yang harus dibuang oleh tubuh karena mengandung zat racun. Dari mana asalnya? Awalnya dari darah, kemudian disaring atau difiltrasi. Nah, urin ini terbentuk dari proses pembebasan darah dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi yang sudah tidak dibutuhkan dan bersifat racun harus dikeluarkan melalui urin. Dengan kata lain, urin berisi zat-zat buangan sisa metabolisme tubuh. Nah, urin merupakan produk dari sistem saluran kemih. Urin merupakan produk dari sistem saluran kemih, yaitu traktus urinarius yang meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, atau vesika urinaria, dan uretra. Jadi di situ darah difiltrasi, zat yang masih dibutuhkan akan direabsorpsi melalui tubula, kemudian zat yang tidak dikeluarkan akan diekskresi. Nah, di situ hasil ekskresinya itu adalah urin ya. Pemeriksaan urinalisis meliputi pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis urin. Pemeriksaan makroskopis urin Pemeriksaan makroskopis urin
Secara fisik yang meliputi volume, warna, kejernihan, berat jenis, bau, dan pH. Untuk melihat kelainan fisik pada tubuh khususnya pada saluran kemih secara fisik. Jadi kalau makroskopis seperti namanya makros, maka bisa dilihat dengan kasat mata, dengan mata ya. Jadi seperti volumenya berapa, warnanya apa, kejernihan, dia jernih atau keruh, kemudian berat jenisnya berapa, kemudian di bau, aromanya khas atau ada aroma yang lain, kemudian pH-nya. Jadi pemeriksaan secara fisik dari urin tersebut. Kemudian untuk pemeriksaan mikroskopis urin itu secara mikroskopis meliputi unsur organik dan anorganik dalam urin. Untuk melihat tanda-tanda infeksi atau kelainan lain dalam tubuh khususnya pada saluran perkemihan secara mikroskopis. Jadi seperti awal-awal dulu pas waktu perkenalan kalian jurusan analis, Bu Evi selalu bilang bahwa kalau orang lain melihat urin, orang awam melihat urin tuh hanya sekedar air kemih gitu aja, tapi untuk analis itu harus tahu bahwa di dalam urin itu mengandung banyak unsur-unsur organik dan anorganik. Jadi kalau dilihat lagi di situ ada unsur-unsur yang ada di dalam urin. Misalnya unsur organik itu ada sel-sel darah, ada sel darah merah, sel darah putih, kemudian mungkin ada bakterinya. Nah, anorganik apa saja? Ada kristal-kristalnya, seperti itu. Jadi tidak cuman air gitu aja. Nah, makroskopis urin. Hari ini kita belajar makroskopis urin ya. Untuk mikroskopisnya kita ke part 2 minggu depan. Nah, yang pertama adalah volume. Ya, volume rata-rata di daerah tropik volume urin selama 24 jam antara 800 sampai 100 sampai 1300 ml untuk orang dewasa. Jadi volume ini banyak faktor yang mempengaruhi seperti usia, kemudian cuaca atau cuaca ya, misalnya lagi panas gitu atau lagi dingin. Nah, orang yang biasanya dingin itu kan lebih sering pipis daripada yang panas ya, karena kan terbantu metabolismenya dengan keringat, pengeluaran sisa-sisa metabolisme dengan keringat, sehingga pipisnya juga tidak terlalu banyak. Kemudian minumnya banyak atau tidak, seperti itu. Jadi volume ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang memang pengen tahu apakah orang ini dehidrasi atau tidak. Biasanya untuk orang-orang yang punya kelainan ginjal atau mungkin panas tinggi itu diperiksa volumenya selama 24 jam apakah normal atau tidak. Begitu. Nah, untuk yang kelebihan volumenya banyak itu disebut dengan poliuria. Kalau volumenya itu dalam 24 jam itu sedikit, namanya oligouria. Oke. Kemudian saya lanjutkan adalah warna. Nah, pemeriksaan terhadap warna urin punya makna karena kadang-kadang dapat menunjukkan kelainan klinik. Warna urin dipengaruhi oleh kepekatan urin, obat yang diminum, maupun makanan. Jadi kalian jangan kaget, mungkin kalau yang sering di kamar mandi umum itu biasanya ada detektor warna urin. Apakah Anda kurang minum hari ini? Nah, seperti itu. Urin yang normal warnanya kuning cerah. Kalau misalnya terlalu banyak minum, biasanya urinnya warnanya putih ya. Jadi kalau misalnya kalian untuk deteksi dehidrasi, bisa kalian lihat pengalaman sendiri ketika puasa.
habis sahur itu minumnya banyak kan, biasanya urinnya kalau pipis-pipis itu warnanya jernih. Kemudian agak siang dikit, jam-jam 7 itu sudah normal. Kemudian siang warnanya pekat sudah, karena kita sudah mulai dehidrasi seperti itu. Itu untuk indikator dehidrasi. Tapi ada juga warna-warna yang lain. Ada warna urin itu bisa jadi normal, bisa jadi abnormal ya. Kalau misalnya ada pengaruh dari obat-obatan ataupun makanan, minuman itu masih normal. Ada juga yang abnormal. Contohnya, misalnya warnanya kuning. Nah, ini normalnya dia karena urobilin dan urokrom. Abnormalnya karena ada bilirubin di situ. Nah, bilirubin tidak boleh ada di urin, berarti kemudian ada obat-obatan yang mempengaruhi, misalnya santonin, PSP, riboflavin. Nah, ini contohnya misalnya kalian habis makan mengonsumsi vitamin, itu urinnya biasanya warnanya sudah berbeda begitu. Karena apa? Berarti tidak semua vitamin itu diserap oleh tubuh. Nah, yang dibutuhkan saja diambil, kemudian sisanya dikeluarkan melalui urin. Itulah, minum vitamin juga tidak boleh terus-menerus ya, karena bisa merusak ginjal. Kemudian warna hijau normalnya dia bisa karena obat-obatan, ada obat-obatan yang mengandung methylene blue, itu mengakibatkan urinnya warna hijau. Pernah dulu di klinik itu ada urinnya warnanya hijau, benar-benar hijau. Ternyata orangnya habis minum jamu misalnya. Nah, itu mungkin di jamunya itu mengandung pewarna. Nah, seperti itu. Nah, bisa jadi hijau itu karena ada bakteri atau kuman-kuman seperti Pseudomonas aeruginosa, itu menyebabkan urinnya warnanya hijau. Kemudian warna merah, warna normal, dia normal jika mengandung ureotritrin. Nah, abnormalnya itu merah karena adanya hemoglobin, porfirin, dan porfobilin. Nah, itu kalau ada merah-merahnya, ada bercak-bercak darahnya seperti itu, ada hemoglobinnya. Obat-obatan juga bisa mempengaruhi. Kemudian warna bisa juga karena kuman ya. Kemudian warna coklat itu ada yang pipisnya kayak teh gitu ya, warnanya coklat. Nah, itu juga agak berbahaya. Normalnya karena mungkin ada urobilin, tapi abnormalnya bisa ada bilirubin, kemudian ada hematin. Nah, kalau misalnya warnanya merah cerah itu hemoglobin, tapi kalau coklat berarti hematin. Hematin masih ingat ya, hematin itu berarti bercampur dengan HCl ya, asam hematin. Nah, itu makanya warnanya jadi coklat darahnya. Kemudian ada porfobilin. Nah, itu juga berbahaya berarti. Kemudian warna coklat tua atau hitam itu abnormalnya bisa karena ada darah tua, ada alkaptol, melamin. Nah, seperti itu. Kemudian warna putih seperti susu itu bisa karena ada kristal-kristal fosfat, jadi itu normal ya. Jadi warnanya kok budak gini urinnya kayak putih seperti susu. Itu normal jika mengandung fosfat atau asam urat. Nah, tapi abnormalnya karena apa? Ada nanah, kemudian ada getah fosfat, kilus, kemudian zat-zat lemak, bakteri, kemudian ada protein yang membeku. Nah, itu harus diwaspadai urinnya yang warnanya putih seperti susu. Oke, kemudian bau. Bau ini gimana, Bu? Berarti harus dibau. Iya, harus dibau seperti ini ya, urinnya nanti dibau. Nah, bau urin abnormal sebaiknya dilaporkan ya. Pemeriksaan bau urin ini harus dilakukan pada urin segar, bukan urin yang telah diawetkan. Bau urin normal disebabkan oleh asam-asam organik yang mudah menguap. Jadi ini semua makroskopis urin ini harus dilakukan sesegera mungkin. Tidak boleh ada penundaan ya. Karena kalau sudah ada penundaan nanti akan berbeda sudah hasilnya. Nanti tidak valid. Nah,
Ada yang ini juga dipengaruhi oleh makanan juga ya, bau. Misalnya bau makanan ya, mungkin habis makan durian, nanti pipisnya bau durian. Habis makan pete, jengkol, kopi, nah seperti itu. Kemudian bau obat-obatan juga ya, biasanya habis makan obat itu urinnya juga bau obat. Kemudian bau amonia. Nah, bau amonia ini biasanya dipengaruhi oleh bakteri karena ada perombakan di situ, ada bakterinya di urinnya, sehingga urin kan bahan utamanya kan ureum. Nah, itu dirombak oleh bakteri menjadi amonia ya. Kemudian bau keton. Bau keton ini menyerupai bau buah-buahan atau bunga setengah layu. Bisa juga ada bau busuk. Nah, bau busuk ini yang muncul di urin yang segar berasal dari perombakan zat-zat protein seperti pada kasus karsinoma saluran kencing. Bau dapat juga disebabkan oleh pembusukan urin yang mengandung banyak protein di luar tubuh. Jadi jangan yang sudah lama, misalnya dibiarkan sudah berjam-jam baru dibau. Nanti loh Bu, baunya kok seperti ini. Nah, bukan urin segar. Jadi urin segar dibau, baunya busuk. Nah, itu berarti ada sesuatunya, ada karena tadi perombakan protein oleh bakteri ya. Kemudian juga karena apa namanya? Berasal dari kasus karsinoma saluran kemih. Oke, lanjut yaitu berat jenis. Nah, ini alatnya, ini sudah kelas 1 sudah tahu ya, namanya manometer. Berat jenis berhubungan dengan diuresis. Semakin besar diuresis, semakin rendah berat jenis urin. Begitu juga sebaliknya. Apa itu diuresis? Tadi ya, sering pipis itu. Kalau misalnya urinnya encer atau jernih yang warna putih tadi, berarti berat jenisnya juga sedikit. Jadi semakin kamu banyak minum, maka berat jenisnya juga rendah. Semakin pekat urinnya, maka berat jenisnya juga semakin tinggi. Tingginya berat jenis urin menandakan pekatnya urin, sehingga ini berkaitan dengan fungsi pemekatan ginjal. Berat jenis urin normal yaitu 1003 sampai 1030. Nah, ini nanti bisa kita praktekkan kalau kita sudah tatap muka ya, nanti dipraktek di laboratorium untuk mengukur berat jenis urin. Ada 2 cara, yaitu dengan urinometer dan refraktometer, tapi nanti di lab kita adanya yang urinometer. Oke, lanjut. Kemudian kejernihan. Nah, derajat kejernihan urin perlu dilaporkan untuk dapat memperkirakan banyaknya unsur sedimen di dalam urin. Jadi semakin keruh urinnya, jadi urin itu kalau kalian amati di goyang-goyang gitu tempat penampungannya, dia akan kelihatan ada kekeruhan di situ. Dia itu bukan larutan ya, tapi suspensi. Berarti ada zat-zat yang terlarut di situ, ada yang tersuspensi di situ. Nah, bisa memperkirakan nanti kira-kira itu banyak isinya atau tidak ya. Semakin jernih berarti unsur-unsur organik dan organiknya juga sedikit. Nah, ini kalian laporkan sebagai jernih, agak keruh, dan sangat keruh. Ini perlu latihan, mungkin nanti kalian, Bu, ini gimana keruh enggak? Nah, ini bisa kalian perkirakan ya, lama-lama akan bisa memperkirakan apakah ini jernih, agak keruh, dan sangat keruh. Oke, lanjut pH atau derajat keasaman. Nah, pH ini untuk pemeriksaan pH pada urin segar memberi petunjuk ke arah etiologi dari infeksi saluran kemih ya. Menggunakan apa? Menggunakan indikator pH universal. Pemeriksaan pH menggambarkan kondisi tubuh terkait adanya gangguan keseimbangan asam basa. Kemudian selain itu, pH pada urin segar memberi petunjuk ke arah infeksi oleh E. coli menghasilkan urin asam, infeksi oleh Proteus, ya
bakteri Proteus yang merombak ureum menjadi amonia menyebabkan urin bersifat basa seperti itu. Kemudian juga nanti berhubungan dengan kristal juga. Normalnya berapa? Normalnya adalah 4,6 sampai 8,5. Urin yang diperiksa derajat keasamannya harus urin yang segar, sebab urin yang dibiarkan lama akan menjadi basa akibat amoniak hasil perombakan ureum. Nah, berarti pemeriksaan makroskopis diulang-ulang lagi, harus menggunakan urin yang segar, tidak boleh pakai urin yang sudah dibiarkan lama karena hasilnya akan tidak valid. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mikroskopis urin. Kemudian untuk praktikumnya kita akan lakukan waktu tatap muka di laboratorium. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa absen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.